terus berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka rasa tenang dalam diri akan semakin besar dalam hati kita. Akan tetapi sebaliknya semakin kita berharap pada manusia, ingin dilihat, ingin dihargai, ingin dibilang orang soleh, maka penyakit hati akan semakin muncul dalam diri kita. Maka dari itu cukuplah Allah pada Allah dalam diri kita. Jangan dijadikan hati kita hanya ingin dilihat oleh orang lain, karena tentunya itu adalah salah satu penyakit hati dalam diri kita. Insya Allah mudah-mudahan kita terus memperbaiki diri dan terus belajar untuk terus semakin diridhoi pada Allah Subhanahu wa taala, khususnya untuk kita pribadi. Insya Allah jamaah sekalian kita terus berbenah, terus saling mengingatkan dalam hidup ini. Amin. Ya Ustaz, apa kabar pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, semakin senang terkira ya Ustaz ya. Alhamdulillah, sehat terus. Dan Bapak Ibu sekalian, apa kabarnya pada pagi hari ini? Mudah-mudahan kita semuanya terus setiap hari seperti ini. Insya Allah. Saya persilakan untuk bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Al-Muhajirin begitu terasa nyaman bersama jamaah melakukan ibadah sholat. Hadirin yang insya Allah muliakan, kita semuanya lewat pandemi sehat walafiat. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daiman ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim wastaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innama bu'itsu liutami ma makarimal akhlaq fa innaka ala khuluqil Qur'an. Al-ayah, al-hadis, sadaqallahul adzim. Wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasajirin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga Allah yang maha menatap, Allah yang maha menyaksikan, melihat hamba-hambanya yang dhaif, al-fakir yang berbicara bukan berarti lebih baik apa yang mendengarkannya. Tapi paling tidak hari ini kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia nikmat, kesempatan, kesehatan yang rasakan. Tentunya dengan nikmat inilah maka kita bulat bersyukur kepada Allah dengan senantiasa mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin dan selalu bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar pejuang-pejuang subuh? Al-Muhajirin? Yes. Nah itu Pak Ustadz Pepennya ayah yesna gitu ya.
Jadi ini supaya kita kolaborasi antara hui dan roti ya. Yes. Alhamdulillah hari ini kita sudah di akhir bulan Rabiul Awal. Tepatnya hari ini tanggal 28 Rabiul Awal. Gusti urang sadayana Kangjeng Nabi anu mulia Muhammad jenenganana Arab Quraisna bangsana Ramana Sayyid Abdullah ibuna Siti Aminah dibabarkeun nadi wengi Senen tahun gajah. Bikin vokal. Rabiul Awal bulanna tanggal kedua belasna April bulan Masehina tanggal kedua puluhna babartaya kokotoran lir orok kenging nyepitan socalir kenging nyipatan sarta harum sesengitan ini sosok manusia yang luar biasa. Ternyata di dalam surat Al-Kahfi surat yang ke-18 di ayat yang terakhir, di ayat yang ke-100. Halo, ada suara nih? 110 ya. Ini TikTok, jadi TikToknya nggak juga ya TikTok mah ya. Di ayat yang terakhir Allah mengabarkan kepada kita bahwanya ana basarum mislukum yuha ilayya. Aku ini adalah seperti kita halnya manusia biasa. Yuha ilayya. Cuman yang jadi pembeda adalah aku diberikan Pak Haji wahyu. Jadi bersyukur ini. Al-Muhajirin kita punya wahyu ini hadir di tengah-tengah kita. Jadi kesebut nama viral hari ini. Alhamdulillah. Tidak ada yang kebetulan. Qadarullah. Semuanya sudah takdir dari Allah. Jadi kalau terkait dengan bahasa bahwasanya Rasul itu manusia biasa, berarti Rasul itu seperti kita halnya. Fisiknya, kayak jasadnya, makan, minum, tidur, bercengkrama, berdialog, ya seperti kita manusia. Dan saya sering menyampaikan, dengan kita pun beda dikit. Dengan kita pun beda dikit. Beda apa Pak? Beda dikit. Tipis dengan kita. Rasul dikit makan, kita dikit-dikit makan. Dikit-dikit makan. Beda dikit ya. Rasul dikit tidur, kita tuh, backing vokal. Ya. Betul Pak? Beda dikit Pak? Beda dikit dengan kita. Ya. Jadi kalau kemudian seperti halnya kita sebagai manusia, maka di bab-bab sebelumnya sudah tersampaikan di mimbar ini, di tempat ini. Dan bapak-bapak juga sudah pernah mungkin mendengar apa yang telah saya sampaikan. Mungkin juga lewat Pak Ustadz, Pak Kiai, ajangan yang lainnya. Bahwasanya syarat manusia itu, masih ingat Pak? Syaratnya manusia itu harus memiliki 3 unsur. Sebagai bagian daripada syarat kita mengklaim diri kita sebagai manusia basar. 1, memiliki jasad dan ruh. Betul tidak? Aya jasadna, aya ruhna. Lamun ruhna, inna lillahi wa inna ilaihi. Ruhna sudah enggak ada, sudah lepas. Ada ruh dan jasadnya kita hari ini ada? Hanya kelihatan kita. Ini wajah-wajah, termasuk saya ini wajah-wajah syakartul maut.
Betul tidak? Ya. Karena kata Imam Syafi'i yang cerdas itu bukan profesor, dokter, MAG, MPD, SPD. Tapi orang yang cerdas itu orang yang setiap hari mengingat. Kira orang balik. Kemana Pak? Kemana kita pulang? Karena dunia ini bukan tempat tinggal. Tempat meninggal. Tuh 2, 3. Ayo suaranya keluarin. Dunia ini bukan tempat tinggal. Tapi tempat sudah cukup banyak. Jamaah. Ya. Teman, kolega, seangkatan, sealma mater. Ya, ketika Bapak-bapak reuni, ya, satu demi satu sudah tereliminasi. Nah, kita masih teraudisi sekarang nih. Ya, sebentar lagi kita pun akan tereliminasi. Jadi yang pertama, syarat manusia itu satu, ada jasad beserta dengan rohnya. Yang kedua, memiliki keinginan ataupun nafsu. Hawa nafsu. Bapak-bapak ningali hawa. Jadi hawa nafsu. Ini pertanyaannya sederhana, masih punya nafsu nggak ini? Masih punya keinginan tidak? Curhat dong. Pengen apa nih keinginannya? Ustadz, ini kan sudah dibuka nih pandemi. Aduh, saya ingin umroh. Pengen Pak? Pengen tidak? Pengen kita. Murah umroh tuh Pak. Ya, nunggu aja di Madinah, pasti murah. Kalau sudah di Madinah murah. Ya. Dan hari ini sudah keran-keran itu sudah travel itu sudah mulai, masya Allah. Dan ternyata diyufullah, tamu-tamu Allah yang di sana itu mayoriti itu orang Indonesia. Orang Indonesia. Jadi Bapak ke sana itu tidak perlu nukerin real. Rupiah kayak payu, Pak. Bahkan kalau sudah keluar dari Masjidil Haram atau dari Nabawi, bukan rupiah lagi tapi harga Jokowi. Subhanallah, itu seperti itu, Masya Allah. Ya, kemarin saya bisa merasakan perjalanan. Alhamdulillah. Jadi syarat yang kedua, manusia itu adanya nafsu ataupun keinginan. Nih, syarat yang paling penting daripada surat yang kedua ini. Yang ketiga ini, yang jadi pembeda, kita bolehlah mengklaim sebagai manusia. Kalau yang ketiga itu kita dibekali dengan akal. Akal yang bagaimana? Akal yang sehat tentunya. Maka Rasul tadi menyampaikan, ya, lewat pesan ilahi tadi, ana basarum mislukum yuha ilayya. Aku adalah manusia biasa seperti kita. Cuman yang membedakannya aku diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu karakteristik yang kedua tentang wahyu itu apa? Ya, lebih dalam lagi nih. Wahyu ini apa nih? Wahyu yang kemudian diberikan oleh Allah melalui malaikat Jibril itu adalah wahyu yang hari ini ada dalam dekapan kita. Ada dalam rak-rak tempat buku di mana kita simpan, di masjid, di musola, rumah kita, Pak. Betul. Wahyu itulah yang hari ini membisu tidak berbicara. Apa wahyu yang Allah berikan lewat mujizat? Itu Al-Quran. Qara'a artinya adalah bacaan. Bacaan. Jadi Al-Quran ini adalah salah satu di antara wahyu yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Dan hari ini
menjadi penyempurna, jadi sumber dari segala sumber ilmu itu semuanya terekam jelas ada di dalam Al-Quran. Maka proses yang kita lakukan terkait dengan Al-Quran itu sering para ulama, para ustadz, para kiai dengan namanya tadabbur. Kita kenali Al-Quran. Proses yang pertama dengan takmili itu adalah kita dengan ikra, dengan membaca. Dengan apa Pak? Prosesnya apa Pak? Membaca, yang mungkin terbiasa lewat murabbi kita, guru kita Bapak Ustadz Yudi atas Siki ini membaca, tahsin, membetulkan mahrajatul khulfnya, tajwidnya, yang madnya, yang panjang, yang pendeknya, ini semuanya sudah. Dan kita tinggal mendengarkan dan ikut mengikuti kajiannya. Alhamdulillah. Ini proses yang pertama dengan ikra, dengan membaca. Nah, saking sayangnya Rasul kepada kita, memberikan satu reward, memberikan satu semangat kepada kita. Iqra'ul Quran, kata Rasul. Baca Quran. Fa innahu yati yaumal qiyamah safi'al li ashabi. Itu Quran yang kita baca hari ini. Di 1 kali 24 jam yang kita lalui, apakah mungkin kita masuk di grup-grup WA, Odoj One Day One Juz, diadminkan dengan 30 orang, dan kemudian diingatkan, Pak, ditunggu kholasnya. Ya, seperti itu Pak. Ya, itu selain untuk memotivasi kita, dan kita tidak terlena dengan urusan-urusan dunia yang tentu urusannya tidak pernah mengenyangkan kita. Setuju? Setuju Pak? Jadi jangan berlepas diri setiap hari ini. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safi'al li ashabi. Karena yang membisu ini hari ini, yang tidak berbicara dengan kita, nanti datang layaklah kita termasuk dalam list daftar yang dapatkan syafaatnya. Takbir! Takbir! Subhanallah. Jadi membacanya saja, mentadaburi yang pertama prosesnya aja Rasul kasih reward kepada kita. Jadi biar lisan kita ini terus terjaga dari segala perkataan ucapan yang sia-sia. Pak, Bu, halo, Bu Ayah, Bu Ayah. Biar lisan kita terjaga dari segala ucapan-ucapan yang tidak ada manfaatnya. Maka kalau sering kita membaca dengan tilawah ini, maka mati yang datang kepada kita datangnya dalam kebiasaannya. Dalam kebiasaannya, karena setiap hari kita terbiasa. Lisan ini senantiasa menyebut Al-Quran, membaca Al-Quran. Maka kelak nanti di saat Allah ruh dicabut oleh Allah, apa pesan baginda Nabi bagi mereka yang lisannya terjaga dengan tilawah? Man kana akhiri kalamihi minad dunya la ilaha illallah. Itu endingnya Pak. Itu yang kita kejar. Itu yang kita kejar. Ya. Man, siapa yang di akhir kalam ucapan, karena asam Pak, alat-alat bantu di rumah sakit, oksigen, semuanya di badan kita Pak. Wah, subhanallah ya. Dan kita hanya mengandalkan lewat monitor tadi.
Ya. Gitu kan, Pak? Sedih itu banyak. Dan saya pernah memandu ya, keluarga yang di saat sudah terpasang di monitor, dan ketika lisan saya terakhir dengan kalimat Asmaul Husna dilantunkan dari awal, Pak. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahar, ya Wahhab, ya Rajaq, ya Fatah, ya Alim, ya Qabid, ya Basit, ya Hafid, ya Rafi, ya Mu'id, sampai terakhir ya Sobur. Itu Pak di monitor tuh Masya Allah, saya sampai merinding nih Pak. Saya sampai merinding. Sampai lisan saya terakhir ini wani diriungkan nih Pak. Wani diriungkan nih. Ini testimoni saya. Menyaksikan bagaimana ketika ruh lepas itu. Ya Sabur, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu di monitor itu langsung layaknya juga di sinetron. Tapi saya mengalami pengalaman spiritual itu seperti itu. Artinya apa nih? Tadabbur yang pertama Rasul kepada kita. Iqra'ul Quran fa innahu yati yaumal qiyamah safi'al li ashabi. Dia datang kepadamu memberikan syafaat kepada yang membacanya. Eta Pak. Itu yang jadi lain WA di bacaan tanya. WA status update. OTW Al Muhajirin kirim ke. Tuh lihat tuh ke ngaji. Tinggal ya ke ruku ya kemana ngeunah pisan ruku itu ruku. Tingali abdi teh. Keur ngadoa di dinya yang bedegong wae sesuai banget atuh. Keur ngadoa tinggal itu. Subhanallah. Nih Pak. Di proses yang pertama Rasul itu adalah dengan membacanya, yang kedua dengan memahami yang kita baca. Sering banyak pertanyaan ke meja redaksi ke Ustaz gimana nih supaya kita ini bisa sholat ini khusyuk? Tuh Pak, kan banyak Pak, betul. Banyak pertanyaan seperti itu. Selama hari ini belum bisa merasakan bagaimana ketika sholat ini khusyuk. Paling tidak yang kita pahami itu adalah yang harus standarnya saja. Karena Fatihah itu adalah salah satu yang paling urgent, yang paling wajib. Paling tidak Fatihahnya sajalah kita pahami. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Ar-Rahmanir-Rahim. Di dalam diri kita ini terjemahkan, sirkan di hati kita. Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukilah aku jalan yang lurus. Kan gitu. Kalau kita memahami yang kita ucapkan itu akan hadir, Pak. Jadi tangisan itu bukan tangisan rekayasa, tapi antabudallahnya itu kita kena gitu artinya. Maaf walaupun kita Allahu Akbar di depan makom Ibrahim, maupun kita Allahu Akbar di depan Ka'bah sekalipun, tapi lamun hati orang kemana-mana wae, ya tidak akan dapat khusyuknya. Betul tidak? Betul tidak Pak? Tapi kita di masjid kita ini, kita memahami yang kita baca. Tadabbur yang kedua itu Rasul mengajarkan kepada kita dengan memahaminya yang kita baca. Yang ketiga tentu dengan mengajarkannya. Tong di pendem wae kita punya sedikit yang kita pahami. Kita ngajarin alif, ba, ta kepada orang awam. Sampai dia bisa membedakan huruf ain, huruf a, huruf sin, huruf sya. Dan itu ketika dia kemudian mengulang dan mengulang, pernah kita ngajarkan kepada mereka mengenalkan huruf tadi.
Pak, sampai kita sudah tiada. Itu yang disebut dengan al-ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Walaupun kita sudah tiada. Jadi tongkoret Pak, ku ilmu. Maka yang ketiga mengajarkannya, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik orang yang mengajarkan dan mengamalkannya. Dan yang keempat, bagaimana Rasul ini salah satu di antaranya yang keempat ini, kata Rasul, tadzabur Quran dengan mengamalkannya. Dengan apa Pak? Dengan mengamalkannya. Maka kita kenali Rasul ini sebagai bagian dari utuhnya Al-Quran itu. Maka Rasul adalah seorang murabi kehidupan kita yang sudah 100% membaca, memahami, mengajarkan, menghafalkan, ya, bahkan bisa mengamalkan dan membumikan Al-Quran. Alhamdulillah. Ini yang kedua, karakter Rasul itu diberikan wahyu. Lalu yang ketiga, yang kita pahami dari Rasul itu adalah seorang pria. Seorang pria. Ustaz, bukankah di zaman gender sekarang ini di saat wali kota ada perempuan, bupati ada perempuan, gubernur ada perempuan. Bahkan panggung politik di 2024 juga ada yang pengen jadi itulah perempuan. Apakah salah? Salah tidak? Salah tidak? Ya tidak salah selama punya kemampuan. Artinya, kenapa ini Rasul ini tidak perempuan? Satu alasannya sederhana, Pak. Perempuan itu harus dilindungi. Tuh, 2, 3. Ibu merasa dilindungi oleh suami tidak? Curhat dong. Ibu. Hai. Ibu merasa dilindungi tidak? Kalau ayah si bebek, ayah si ayah tuh merasa nyaman tidak? Atuh sing rada iya idahar tuh Bu. Jika kapaksa iya. Karena terkadang maaf ketika suami datang, ketika ibu sama anak lagi ngumpul, ada yang langsung tensi naik Bu. Tak saya datang. Semuanya sikap. Rapi-rapi, sidak bari balam jempe. Anak santri diajarkan gitu Pak Ustaz. Rapi-rapi, sidak bari balam jempe. Cep ya si bapak. Cicing juga gak angkat pincak. Saking takutnya. Karena ada juga ya, ketika sedang mendengar motornya saja masuk ke parkir garasinya, sudah naik tensinya. Nah, Bu, hello. Ya. Tapi ketika kita mungkin maaf motor atau mobil masuk, justru suami yang dirindukan oleh istri. Alhamdulillah. Bapak-bapak ini dirindukan istri tidak Pak? Halo? Kumaha itu? Wawan. Dirindukan gak kita? Betul ini teh asli. Testimoni ke belakang kita tanya ibu. Ibu merindukan suami pulang tidak? Ini mah jempling ini mah ya. Bapak itu. Poin yang pertama, wanita itu dilindungi. Setuju tidak ini? Setuju Bu? Ada suami nyaman Bu? Ibu kira-kira mau bocor hujan, enak kan musim hujan. Ibu rek naik ke kapara, ngebenerin genteng. Enggak kan? Paling tidak ada suami. Betul tidak? Bapak sok naik tara Pak? Haluskan? Oh tara.
Nungguan isukannya cenanya. Jujur Wawan. Subhanallah. Jadi poin yang pertama, kenapa Nabi itu tidak pria? Karena konteksnya wanita itu yang pertama itu dilindungi. Apa? Dilindungi. Dan poin yang kedua, kenapa Nabi itu tidak perempuan? Karena wanita itu diperjuangkan. Bu, merasa nggak Bu diperjuangkan tidak Bu? Dan di depan ibu ini semuanya pilihan yang terbaik, betul tidak? Bapak-bapak punten saya tanya nih, jangan ada dusta di antara kita, oke? Merasa nggak dulu berjuang untuk mendapatkan yang sekarang ini? Ustadz, saya sudah tidak ada kecocokan lagi. Budak 10, incu 20. Pret itu cocok di mana cek saya teh? Lamun teu cocok mah budak hiji, 2. Budak 10 incu 20. Masih teu cocok kene. Masya Allah. Itu di mana itu ya nanya pasalnya yuk. Artinya wanita itu diperjuangkan. Beruntunglah ya bapak-bapak termasuk yang teraudisi ya. Tidak ada yang tereliminasi. Alhamdulillah ya Bu. Maka poin yang ketiga terkait dengan Nabi itu adalah seorang pria. Seorang pria, tidak wanita, karena konteksnya Nabi itu adalah ya, melindungi tentu pada keluarga dan umatnya dan berjuang untuk kemudian ya menyampaikan pesan dakwah. Lalu kemudian yang keempat yang kita fahami dengan Nabi ini yang keempat adalah maksum. Artinya apa? Terpelihara dari segala dosa dan alfa. Ya Pak, terpelihara daripada dosa. Artinya sudah dijaga oleh Allah. Maka akhlak yang di dalam Al-Quran yang tersampaikan tadi, fa innaka ala khuluqul Quran. Karena akhlaknya Rasul itu adalah Al-Quran. Jadi tidak mungkin Rasul ya kan, mengkhianati apa yang kemudian yang disampaikan lewat wahyu tadi Al-Quran. Sampai di saat wafatnya Rasul pernah seorang Badui Arab. Bu, Pak, masih ikut ini? Masih ikut? Mengikuti masih oke. Lanjut? Deal? Oke, ya, stop. Jadi masih pemanasan air dulu ya, tenang. Masih air dulu. Ya, lihat aja deplong. Oke. Di saat wafatnya Rasul, di saat itu ada seorang Badui Arab. Yang notabene Badui Arab ini belum pernah lebih dekat. Bagaimana sosok Muhammad ibni Abdullah tadi. Si Badui Arab ini ingin tahu sesungguhnya bagaimana sih rekam jejak Rasul itu Muhammad tadi. Lalu dia cari info kepada sahabat-sahabat yang notabene mereka hidup bersama dengan Rasulullah. Datanglah kepada Abu Bakar. Hai Abu Bakar, apa sih sesungguhnya akhlak Muhammad itu? Ketika ditanya terkait dengan akhlak tadi oleh Badui Arab kepada Abu Bakar As-Siddiq, yang dijawab itu bukan bisa mampu menjawab, tapi ternyata Abu Bakar bisa jawab dengan tangisannya. Karena di saat itu begitu berdukanya terkait ketika ditanya akhlak Rasul tadi. Hei Abu Bakar, terkait dengan ini sampai orang begitu bersedih ketika kabar Rasul Muhammad itu meninggal, wafat. Aku ini pengen tahu sih bagaimana akhlak Muhammad tadi. Ketika ditanya tadi oleh Badui Arab, bukan jawaban yang dia dapatkan, tapi tangisan. Tidak cukup dapat jawaban tadi, si Badui Arab tadi, kemudian dia berpindah lagi ke sahabat yang lain. Datang kepada Umar bin Khattab dengan pertanyaan yang sama. Ternyata jawabannya pun sama. Datang kepada Utsman pun sama dengan jawaban yang sama. Dan terakhir ketika dia tanya kepada Ali bin Abi Thalib, apa kata Ali bin Abi Thalib?
Coba kamu tanya kepada istrinya Siti Aisyah. Karena di saat itu Siti Khadijah sudah terlebih dahulu wafat. Betul, Bu? Ya. Terlebih dahulu Siti Khadijah sudah wafat. Tanya kamu coba kepada Siti Aisyah. Si Badui Arab tadi kemudian pergi mendatangi rumah Siti Aisyah. Dan ketika dengan pertanyaan sama, lalu dengan tegasnya sampai bergetar Siti Aisyah sampaikan, akhlak Muhammad itu adalah fa'innaka ala khuluqul Qur'an. Takbir. Akhlak Muhammad itu adalah Al-Qur'an. Ya Allah, kita mah Ustaz, kita capek ya Pak. Juz 30 saja Pak, belit keneh ya urang banyak. Pak. Halo Pak, termasuk yang ngomongnya. Halo. Ini para hafid al-muhajirin, hafid dan hafid oh. Amin. Urang mah juz 30 ge proses ngapalkeun ge masih keneh Pak belit. Murojaah teh dina kulhu jeung kul ya eta ge juz Pak belit jeung ina. Banyak Bapak. Ya. Betul Pak? Ya. Juz 30 ge urang masih keneh Pak belit Pak. Tong borong juz 30, dong borong 30, juz 30 ge Pak belit. Keneh. Tapi baginda Nabi subhanallah 30 juz. Di setiap katanya, di setiap hurufnya dia pahami, dia amalkan. Dan ini yang disampaikan oleh Sayyidah Siti Aisyah. Fa innaka ala khuluqul Qur'an. Akhlak Rasul itu adalah Al-Qur'an. Maka yang kelima tadi karakteristik Rasul itu masuk terjaga dari segala dosa. Kenapa? Karena rekam jejaknya ada di dalam Al-Quran. Dan Al-Quran ini wa nahnu ala zikra innahu lahafidun. Aku yang menjaganya, kata Allah. Jadi walaupun mushaf Al-Quran dikumpulkan, dibakar. Ya, Quran Bu Pak, dikumpulkan mushaf sekolong langit di dunia ini dikumpulkan, dibakar sampai bertonton. Sekalipun Al-Quran itu tidak akan pernah habis. Betul. Karena Al-Quran aku yang menjaganya, kata Allah. Terlahir dari anak-anak kita. Di madrasah-madrasah. Di pondok-pondok pesantren. Anak-anak yang hafid dan hafidah. Alhamdulillah. Bangga Pak kita punya anak hafid dan hafidah? Bangga tidak Pak? Karena mereka lah investasi yang tidak pernah habis. Kita didik. Setiap lantunan yang dibaca, yang diulang oleh anak kita. Itu akan mengalir kepada ayah dan ibunya. Maka VR kita semuanya hadirin. Hello. Get up, get up, get up. Apa? Get up. Bangun, hudang. Gugah. Get up. Bangun kita. Hadirkan di setiap rumah-rumah kita anak-anak penghafal Al-Quran. Takbir. Nah, eta investasi yang disebut saya sampaikan passive income. Passive income artinya kita sudah istirahat di kubur, Pak. Ya, Pak. Halo. Passive income kita sudah beres, Pak. Nggak ada lagi aktivitas. Tapi income teh, Pak, datang ngalir. Ya. Ngebangun kontrakan teh memang lumayan. Ginjem ka ditu, ginjem ka dieu. Kan gitu ya? Betul. Nges lunas mah, Pak, kontrakan teh aya 40, aya 50. Ngalir da pinuh wae tara pernah kosong. Eta kontrakan Pak yang diisi kos-kosan. Kan gitu ya? Ini kita bukan kos-kosan lagi. Kita sudah dipendam di Rancacili. Halo. Kita sudah dipendam di Nagrog. Kita sudah dipendam nih
di makam keluarga, ya Pak ya, walaupun kita tipenya tipe 21 RSSSS, rumah sangat sederhana sekali, sisi solokan, sisi sawah, kan gitu. Taufik, masya Allah Pak, anak-anak yang menghafalkan Al-Quran yang kita lahirkan, yang kita didik, yang kita kuliahkan. Ya Allah, ya Rabbi, itu tidak ada lagi. Masya Allah, ini get up bangun kita nih. Sudahkah kita siapkan itu semuanya? Alhamdulillah. Kalau sudah, kita tinggal apa? Tinggal istirahatnya kita. Bukan ketika kita lagi istirahat, kejret, aduh, iya budak keremabok keseserontogan. Apa? Udah keremabok, dampaknya kita nanti kernenggak itu miras, ataupun lagi narkoba, lagi play, kejret teh bapak nate. Nah ini nih ya, ini PR kita. Jadi karakteristik yang kelima, Rasul itu adalah maksum, terjaga, terpelihara. Kenapa? Karena akhlaknya terekam jelas ada di dalam Al-Quran. Ini bab yang pertama baru yang saya sampaikan. Ini ada 3 bab. Ada 3 bab. Kita SKS. Sampai jam berapa kita Pak DKM? Ini baru 1 bab saya sampaikan. Halo? Ini baru 1 bab bawaan. Saya mohon izin nih. Takut ada yang mau kegiatan ini. Dilanjutkan tidak ini? Atau mau juga sinetron Ikatan Cinta bersambung? Ya. Ibu, harus ada deal-dealan dulu nih. Bisa ada yang mau berkegiatan ini, bisa mau ke GBLA gitu kan, beli kerupuk. Lanjut? Sudah? Idahar yang jelas. Lanjut? B, itu bab yang pertama. Bab yang kedua. Bab yang kedua terkait dengan eksistensi, keberadaan. Yang pertama, Rasul itu punya kedudukan. Punya apa, Pak? Punya apa, Pak? Kedudukan. Apa kedudukan Rasulullah? Dalam hadisnya yang singkat, la nabiyya ba'di. Tidak ada nabi setelahku. La nabiyya ba'di. Tidak ada nabi setelah aku. Jadi kalau hari ini ada ngaku-ngaku seorang nabi, Bu, Pak, tanya, apa wahyunya? Apa wahyunya? Apa mukjizatnya? Karena beberapa tahun ke belakang, Masya Allah, ya, seorang pelatih bulu tangkis di Bogor ngaku sebagai seorang nabi. Masih ingat namanya? Musadek. Allahumma sholli ala Musadek. Tengenahan. Allahumma sholli ala Musadek. Tengenahan aslina tengenah. Masa rancu gitu kan. Pelatih bulu tangkis dari Bogor ngaranna Musadek ngaku sebagai seorang nabi. Enggak jauh dari tempat kita berada, orang Garut tukang cukur. Aya nu ngaku sebagai seorang nabi. Banyak, Pak. Karena memang di zaman Rasul pun ada juga yang ngaku sebagai seorang nabi. Siapa? Musailamah ya, yang ngaku-ngaku sebagai seorang nabi. Jadi memang di zaman Nabi aja sudah ada KW. Jadi kalau sekarang mereka hari ini yang ngaku saya contoh nanti baheulana ge. Yang kita pahami kedudukannya adalah la nabiyya ba'di.
Tidak ada nabi setelah khataman nabiyyin, penutupnya para nabi. Itu yang pertama. Yang kedua, nabi ini punya peran. Di dalam surat Al-A'raf di 158, wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Ini Pak. Ini peran nabi, perannya ya. Jadi yang kedua, nabi punya peran. Apa perannya? Wa ma arsalnaka illa rahmatal lil. Aku diutus ini, peran aku ke muka bumi ini ya, untuk seluruh alam. Kalau Nabi Musa, Nabi Isa untuk kaumnya Israel. Ya. Pak. Nabi Hud untuk kaum Nabi Lut untuk kaum Gomorohnya. Tapi ketika Nabi Muhammad, wa ma arsalnaka illa rahmatal lil, aku semata-mata diutus itu untuk seluruh umat, seluruh alam. Dan kita termasuk umat yang terakhir. The end. Game over. Sebentar lagi Pak. Ya. Tapi Bapak jangan gelisah. Walaupun kita termasuk umat yang terakhir. Tapi kita termasuk umat yang dibanggakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Apa kebanggaan itu? Ya, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu kajian, baginda Nabi menyampaikan secara spontan kepada sahabatnya, ahbabi, 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 kekasihku, kekasihku, mata arahu, kapan aku bisa melihatmu? Mata alqahum, kapan aku bisa berjumpa dengan? Semua perkataan tadi membuat baper bawa perasaan para sahabatnya. Ya Rasulullah, alas nabi ahbabi. Ya Rasulullah, bukankah aku kekasihmu ya Rasulullah? Itu perasaan para sahabat. Dijawab oleh Rasulullah, walakinnakum adhar. Kalian itu adalah sahabat terbaikku. Ma ahbabuka ya Rasulullah. Kalau kami bukan kekasih, kalau kami semuanya adalah sahabatmu, sesungguhnya ma ahbabuka ya Rasulullah. Siapa kekasihmu ya Rasulullah? Qaumun ummati, aku yang punya kaum. Lam yaromi, yang tidak pernah melihatku. Wa amanu min, tapi dia beriman kepadaku. Kita iman? Kita iman Pak? Wajib sebagai rukun iman kita yang ketiga setelah Allah, malaikat dan Rasul. Kita tidak pernah berjumpa Pak. Aslina wani diriungkeun Pak. Betul Pak? Mimpi saja kita belum pernah. Betul tidak? Mimpi saja kita belum pernah Pak. Tapi ternyata lewat kajian yang disampaikan oleh Rasul tadi, kita ini termasuk umat yang dirindukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini salah satu di antara peran Rasul di dalam surat 7 ayat 158 ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatalil. Aku ini diutus ini untuk seluruh alam. Ya, untuk seluruh alam. Lalu yang ketiga, eksistensi Rasul itu memiliki 3 fungsi. Memiliki apa Pak Bu? Pak, memiliki apa? 3 fungsi. Fungsi yang pertama, Rasul itu adalah basiro. Yang kedua, naziro. Yang ketiga, siroja munira. Yang pertama apa tadi? Basiro. Apa basiro? Pemberi kabar gembira. Pemberi kabar gembira. Apa kabar gembira Rasul bagi kita? Yang hari ini kita bisa merasakan. Pertama,
Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Siapa yang keluar dari rumahnya, duduk di majelis ilmu ini, dalam duduk fi talabil ilmi, fahuwa fi sabilillah, layak seperti orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Jihad, pengajian ahad ayeuna ya, betul? Ya, namanya jihad, pengajian ahad. Kita selain namanya hari ini hari ahad, duduk kita di tempat ini semata-mata sedang berjuang membela agamanya Allah. Hatta sampai yarji'a, kita kembali lagi ke rumah kita masing-masing. Jadi selama kita datang dan pulang ini semua kita sedang dalam berjihad di jalan Allah. Ini kabar gembira yang pertama. Kabar gembira yang kedua, di saat Rasul minta ketegasan kepada malaikat Jibril terkait dengan umat kita yang ada di akhir zaman ini, pernah ditanyakan oleh Rasul kepada malaikat Jibril. Hei Jibril, bagaimana kondisi umatku kelak nanti di akhir zaman? Tuh Pak, ini mau melepaskan rohnya dari jasad yang mulia Rasulullah. Dia nanya dulu kepada malaikat Jibril, hei Jibril, bagaimana kondisi umatku kelak nanti di hadapan Allah di padang mahsyar nanti? Maka yang kita tahu kan ummati. Sebelum ummati itu lepas dari ruhnya Rasul itu nanya dulu, bagaimana kondisi umatku kelak nanti di akhir zaman? Maka kata malaikat Jibril menyampaikan kepada baginda Nabi, wa haramtu ala sairil ummati hatta tad'ulaha ummatuka. Muhammad, sesungguhnya Allah mengharamkan umat-umat yang lain masuk surga terlebih dulu sebelum umat Muhammad masuk ke dalam surga. Takbir! Takbir! Subhanallah, ini masih semangat, ini masih bergetar ini. Allahu Akbar. Pak Ustaz, saya sampai merinding ini. Kesang badak, kesang ngeletik ya. Insyaallah. Ya. Luar biasa ini Pak. Ini yang disampaikan oleh malaikat Jibril di saat rohnya lepas. Wa haramtu ala sairil ummati hatta tad'ulah ummatuka. Sesungguhnya Allah mengharamkan umat-umat yang lain masuk dalam surga sebelum umatmu Muhammad masuk terlebih dahulu ke dalam surga. Orang terakhir hirup di akhir zaman, umurnya singkat-singkat 60-70 karena Rasul 63 tahun. Warning yang 62 tahun 11 bulan 3 minggu. Hati-hati tinggal seminggu deh, hati-hati. Be careful. Hati-hati yang 62 tahun 11 bulan 3 minggu tinggal saminggu ditong loba ka mana teh. Geus saya dikir ngaji lagi salat. Terus sakitulah. Hati-hati punten para guru, punten pisan para sepuh. Yang sudah 62 tahun 11 bulan 3 minggu tinggal lamun nyunah ka Rasulullah tinggal saminggu kadi Ustaz. Saya masih 35. Anak muda. Ini hampir semuanya anak muda ini tuh. Ini hampir anak muda ini di rata-rata Ustaz. Ini hampir anak muda nih. Insya Allah nih. Jauh kayaknya atuh. Hati-hati. Syarat mati itu tidak harus selalu tua. Yang muda juga. Ya, baru tadi malam ngobrol ya. Paginya. Dan ini saya merasakan sendiri adik saya tercinta. Jam 9 malam masih ngobrol di ujung telepon akhir itu. Besok paginya mau silaturahim. Pak, jam 6 pagi saya dapatkan kabar adik saya tercinta meninggal dalam keadaan sehat di usia 35 tahun. Tuh. Hati ini yang 35 punten bisa nih, punten. Ini testimoni ya. Testimoni. Jadi 62 11 3 minggu jauh kene. Adik saya 35 punten bisa yang 34 11 bulan.
Linjing seunan mah ya. Punten para guru punten mah punten pisan. Linjing seunan. Tapi inilah yang ada apa adanya saya ngomong. Ya. Jadi yang pertama, Rasul itu basiro, pemberi kabar gembira. Ini kabar gembira bagi kita. Yang kedua, nazira, artinya memberi peringatan. Apa peringatan Rasulullah? Bagi jomblo yang sudah lelah karena jomblo yang lelah. Ya, cari yang lillah ya. Ya. Ini hadisnya sampaikan oleh baginda Nabi, an-nikahu sunnati famar ragiba an sunnati falaysa minni. Nikahlah karena sunnahku. Yang sudah mampu tapi juga tidak datang ke penghulu, mesti bawa boncengan, mesti bawa kemana-mana, tapi tadi kawin hati-hati tah ya. Ya itu teh lebay.com itu tehnya dibawa dari tadi kawin itu ditanya heula. Artinya falaysa minni, yang sudah mampu tapi tidak nikah, falaysa minni, kata Rasul warning nih, bukan termasuk di antara umatku. Aduh, Ustaz can punya rumah juga di Sumarekon. Lamun nungguan hayang boga imah di Sumarekon, wow, kawin aslina ieu. Idealis pisan ieu. Lamun saya geus boga imah di Sumarekon, mobilnya mobil nu anyar, ya kan. Kemudian geus punya perusahaan, aslina tah. Lelah jomblo eta tah. Ya. Kira-kira lamun aya di dieu jomblo model gitu aya we jodona tewak tong anu jomblo tewak tong main tewak wae tanya heula bogoheun teu ngan tewak wae tong ka ditewak tanya heula bogoheun teu karena merasa masalah Bu masalah cinta itu bukan masalah apa-apa tapi masalahnya masalah rasa. Betul tidak? Subhanallah. Sifat yang ketiga Rasul, fungsi yang ketiga Rasul itu adalah sirajam munirah. Jadi pelita yang menerangi. Jadi pelita. Pak, kenapa Rasul itu tidak turunkan di Bandung, tidak di Cianjur, tidak di Ciamis? Tapi ternyata Rasul Muhammad itu diturunkan di Arab. Kita tahu kondisi di Arab itu bagaimana, Pak? Semuanya pinggir, kiri, kanan. Ketika perjalanan dari Mekah ke Madinah ataupun sebaliknya dari Jeddah ke Madinah, hamparan kiri kanan itu semuanya batu-batu, hamparan gurun yang lamun yeun lapang bola mah Pak loba pisan. Mun di urang mampannya, hesenya banyak. Di situ mah Pak kiri kanan itu Masya Allah Pak. Masih luas keneh. Tapi hamparannya batu-batu. Masya Allah ya Rahman ya Rahim. Karena memang karakter penduduk Arab itu orang yang keras sesuai dengan kondisi geografi. Maka wajar begitu tantangannya dahsyat luar biasa. Tapi dari karakter disitulah seorang Muhammad sirajam munira, jadi penerang. Cikaracat ningang batu, eta batu panu heuras, ya nu heuras. Aya nu teu deplok si Abu Jahal jeung si Abu Lahab. Sabang-sabang abu-abu kitunya punya. Ya, cikaracak terus dikasih dakwah Rasulullah, tapi mereka tidak membawa manfaat dampaknya. Pak, betul. Tapi ternyata dari perjalanan Rasulullah sampai pelita ini kepada kita hari ini, Pak. Sampai kepada kita hari ini. Berenang lamun diturunkan di Bandung mah banyak tuh. Tantangan, Pak, aslina, Pak. Ngesomea HDK saya makan gitu ya. Kenapa? Karena ketika Allah menciptakan orang Sunda itu ketika Allah katanya sedang tersenyum. Tersenyum cenah Allah. Jadi orang Sunda mah someah. Alhamdulillah. Nah, jadi fungsi yang ketiga Rasul itulah sirajam munira, menjadi penerang di tengah kegelapan. Yang keempat, apa eksistensi Rasulullah? Rasul memiliki misi. Misi apa yang misinya Rasulullah? Yakni innama bu'itsu liutami makarimal akhlak. Misi Rasul itu adalah untuk menyempurnakan
akhlak. Innama bu'itsu liutami makarimal akhlak. Misi Rasul menyempurnakan akhlak. Ya, jadi akhlaknya dulu nih. Ta'allamal azabi qabla an tata'amal. Ilmu ya. Ya. Pelajari adab sebelum mempelajari ilmu. Ta'allamal adabi qabla an tata'amal ilmu. Pelajari adab, akhlak dulu sebelum ilmu. Karena banyak orang yang secara akademik, pangkat, jabatan mungkin lebih, ilmunya hebat, tapi akhlaknya kita dikagetkan. Betul? Ya, yang harusnya jadi panglima hukum ini kita dapatkan kemarin, dikagetkan. Ya, jenderal yang bawa narkoba. Betul? Ini terjadi. Ini ya, ini terjadi. Betul tidak? Ini sudah jadi konsumsi publik, Pak. Ta'allamal adabi qabla an tata'al ilmu. Pelajari akhlak dulu sebelum mempelajari ilmu, Pak. Ini penting. Hebat anak kita dengan hafalannya, tapi terboga akhlak ini juga, Pak, kurang mendukung. Betul tidak? Setuju tidak? Maka misi Rasul itu dari lain adalah untuk menyempurnakan akhlak. Ya. Dan bab yang terakhir. Yang terakhir ya, ini yang terakhir. Apa kewajiban kita kepada Rasulullah? Ini bab terakhir, Bu ya. Jadi 1, 2, 3. Jadi ini tematik ya. Ini tematik ya. Yang terakhir, apa kewajiban kita kepada Rasulullah? Pertama, tentu dengan iman, mengimaninya. Ya, itu yang poin yang paling penting. Kita mengimaninya sebagai bagian daripada rukun iman. Yang ketiga, iman kepada Rasulullah. Yang kedua, apa kewajiban kita? Ittiba. Apa ittiba? Mengikuti. Dan yang diikuti oleh kita semampu kita. Kalau kita mengikuti berat, Pak. Ya, Rasul sudah terjaga dari salat malam dan tidak pernah melewatkan waktu kecuali bersujud kepada Allah. Waktu-waktunya banyak dilakukan untuk beribadah. Kalau kita ikuti berat, Pak. Berat banget. Tapi kita semampu yang bisa kita lakukan. Betul tidak? Ya. Kalau kita ikut dengan sholat Rasul, apakah sudahkah? Maaf, kaki kita sudah sampai bengkak-bengkak, Pak. Pak, halo, kakinya sudah mulai bengkak-bengkak. Kita mah bengkak-bengkak karena terjadi perpecahan antar suku ya. Betul, Pak ya? Asam urat. Betul, Pak ya? Masya Allah, belum kita. Paling tidak kita ya nyerempet-nyerempet ya. Kita ittiba, mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang ketiga, apa yang kita lakukan? Kewajiban kita mencintainya. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu Syarat cinta itu ada dua. Satu, menyebut namanya. Berselawat lewat yang kita lakukan di dalam salat. Betul? Itu menjadi suatu hukum yang tidak boleh kita lewat. Ketika kita sedang at-tahiyat, syahadatain, kita ucapkan. Ya, berselawat, menyebut namanya. Yang kedua, syarat mencintai ini berkorban untuk yang kita cintai. Sudahkah kita berkorban untuk yang kita cintai tadi? Bagaimana Rasulullah tadi? Sosok yang telah berkorban untuk keluarganya, untuk umatnya. Sudah kita berkorban seperti berkorbannya Rasulullah. Punten, di saat selesai sholat Aid, Rasul mendapati seorang anak yang menangis. Ketika dia dapatkan anak yang nangis, dia tanya, kenapa antum ini nangis, nak? Kenapa nangis? Aku sudah tidak punya lagi ayah dan ibu. Hei, di dekat anak tadi, mulai detik saat ini, akulah ayahmu. Akulah ayahmu. Ya. Khadijah itulah ibumu. Hasan dan Husain itu adalah saudaramu. Seperti itu adanya, Bu. Seperti itu adanya. Lalu yang keempat, apa kewajiban kita? Memuliakannya. Memuliakannya. Ya. Artinya,
Bagi kita yang diberikan kemampuan dan kelapangan, yuk kita muliakan dengan menjirahi makomnya. Ya, bisa kita kemana Bu Pak? Ke Madinah, ke Masjid kita muliakan. Karena ada tempat di situ yang namanya Raudhah. Taman di antara taman surga. Subhanallah. Yang keempat, kewajiban kita itu dengan apa? Dengan mendakwahkannya, ya, dan membelanya. Nah, itulah secara singkat saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan yang disampaikan banyak manfaatnya. Sebenarnya masih jauh, ya. Yang terekam dalam Al-Quran ini hanya sebagian kecil saja yang disampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kemudahan untuk bisa mengikuti sunnah-sunnahnya. Itu yang sampaikan. Barangkali sebelum saya akhiri, curhat dong, mungkin ada yang ditanyakan terkait dengan materi yang singkat ini. Mungkin Pak Ustadz PPN bisa dipandu yang mau nanya, ya. Wah, subhanallah, pertanyaannya luar biasa. Bagus. Cekap segala namanya? Iya. Sebelum diakhiri, biasa di mobil ada PY, santri siap melayani. Yang berkenan saja, maka silakan merapat. Ini mungkin sudah kangen juga ya. Sudah kangen ini yang pengen kriuk-kriuk seperti itu. Ada Bu, siap Bu ya? Santri siap melayani. Itu saja barangkali disampaikan. Mari kita akhiri doa kifaratul majlis ya. Yuk kita akhiri dengan membaca kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kesekian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan untuk Ustaz yang tidak dipanjang sudah menyampaikan kajian pada pagi hari ini. Insyaallah bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih juga Ustaz, mudah-mudahan dibalas kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ditutup, ucapan jazakumullah kepada jamaah yang sudah berkhidmat makanan dan minuman di hari ini.